Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Diansa Putri, NIM 158, dan teman saya Hana Nurlita Triandini, NIM 114. Nah, di sini kami akan membawakan tentang kerupuk ikan tenggiri. Yang pertama ada pendahuluan. Kerupuk merupakan salah satu makanan ringan khas Indonesia yang banyak digemari oleh masyarakat dari berbagai lapisan dan segala usia. Nah, kerupuk ikan ini tidak hanya mengandung tepung tapioka, tetapi juga dicampur dengan ikan. Nah, nama perusahaan ini tuh Kerupuk Ikan Tenggiri Bintang yang beralamatkan di Puri Mujur, RT 1 RW 2, Desa Mujur, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Nah, jenis kerupuk ini tuh berkembang di pasar itu sudah banyak. Selanjutnya ada sejarah singkat perusahaan. Perusahaan Kerupuk Ikan Tenggiri Bintang merupakan industri yang bergerak pada usaha pembuatan kerupuk. Nah, perusahaan ini berdiri pada tahun 2010 yang didirikan oleh Bapak Agus, bertempat tinggal di Desa Mujur, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Nah, awalnya pabrik ini tuh hanya diolah di rumahnya Bapak Agus di Puri Mujur. Nah, selanjutnya sekarang berpindah ke tempat yang lebih besar. Nah, pabrik ini tuh diberi nama Kerupuk Ikan Tenggiri Bintang karena Bapak Agus memiliki seorang laki-laki yang bernama Bintang. Jenis usaha ini perorangan dan pemiliknya yaitu Bapak Agus sendiri. Selanjutnya ada aspek organisasi dan manajemen, di mana ada identitas perusahaan. Nama perusahaannya itu Kerupuk Ikan Tenggiri Bintang. Jenis organisasi perorangan. Pemilik Bapak Agus beralamatkan di Puri Mujur, Desa Mujur, Kecamatan Kroya, Cilacap. Nah, legalitas perusahaan itu tuh perusahaan ini tuh memiliki berbagai dokumen badan hukum. Yang pertama ada NPWP, yang kedua ada NIB, yang ketiga ada SIUP, yang keempat ada IMB. Dimana struktur organisasi dalam pabrik ini tuh belum ada karena pabrik ini masih menggunakan sistem tradisional yang mempekerjakan masyarakat di sekitar saja dan masih dikelola oleh keluarga Bapak Agus sendiri. Nah, unsur pimpinan perusahaan ini tuh menggunakan pendekatan atas bawah dan pendekatan bawah atas dengan presentasi yang relatif seimbang antara keduanya. Dalam proses diserahkan kepada karyawan, tetapi pemimpin perusahaan juga membantu dalam proses tersebut. Setiap karyawan ini memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada yang mengirim barang, ada yang membawa ikan ke nelayan, dari nelayan, ada yang mengolah ikan, dan ada yang membungkus kerupuk. Nah, pabrik Kerupuk Ikan Tenggiri Bintang ini tuh berusaha melaksanakan aktivitas produksi yang secara maksimal supaya dapat mencapai target dan omset yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada aspek pemasaran dan pasar. Produk yang dipasarkan adalah kerupuk ikan tenggiri dan kegunaannya bisa untuk cemilan di waktu santai bersama keluarga. Untuk wilayah daerah pemasaran sendiri itu di Kabupaten Cilacap. Segmentasi pasar dari kerupuk ini adalah masyarakat yang ada di Kabupaten Cilacap dan segmen pasarnya itu untuk berbagai golongan, baik golongan atas maupun golongan menengah karena harganya sangat terjangkau. Dan harganya itu satu bungkusnya itu cuma Rp14.000. Nah, untuk sistem distribusinya, produk ini langsung diberikan ke orang yang sudah memesan atau dikirim sesuai langsung ke alamat pemesan. Sistem promosi itu produk yang dihasilkan itu didistribusikan untuk warung-warung yang ada di sekitar Kecamatan Kroya dan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap. Penjualan ini itu bisa dilakukan langsung ke pelanggan atau dengan eceran. Nah, selain itu juga perusahaan dapat membeli yang langsung datang ke pabrik. Permintaan itu sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, dapat diartikan permintaan produk akan terjadi jika konsumen antusias pembeli terhadap produk yang ditawarkan. Untuk kesimpulan aspek pemasaran, kerupuk merupakan salah satu makanan ringan yang sering digemari oleh masyarakat sekitar.
Selanjutnya ada manajemen operasi, di mana proses produksi yang menggunakan kontinu, di mana bahan mentah yang masuk proses produksi akan langsung dibuat menjadi barang jadi dan tidak menunggu mengerjakan hal lain. Jadi, mulai pabrik berdiri selalu mengerjakan yang sama sehingga prosesnya tidak pernah terputus dengan mengerjakan barang yang lain. Usaha pembuatan kerupuk ikan yang berskala besar akan menggunakan alat teknologi yang modern seperti mesin-mesin untuk menghancurkan ikan ataupun untuk memasak dan lain-lain. Nah, kapasitas produksi per hari itu mereka bisa memproduksi 120 ikan tenggiri. Itu kurang lebihnya. Bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku sendirinya itu yang pertama ikan tenggiri. Untuk limbah, sepertinya tidak ada limbah yang dihasilkan dalam pembuatan kerupuk ikan tenggiri ini. Nah, kebutuhan biaya aspek teknis produksi itu untuk bahan baku yang digunakan yaitu kan ikan tenggiri. Nah, ikan tenggiri ini merupakan ikan tenggiri pilihan dengan kualitas yang masih fresh dari nelayan yang ada di pantai Cilacap. Tenaga kerjanya yaitu sebagian besar adalah dari tetangga sendiri, yaitu orang-orang yang beralamatkan di Puri Mujur. Kegiatan perawatan mesin yang merawat yaitu pemilik dan karyawan yang ada di perusahaan itu. Nah, untuk kesimpulan, aspek teknis itu suatu yang sangat penting untuk menentukan SKB tersebut. Selanjutnya ada aspek keuangan. Ada biaya perizinan untuk usaha. Nah, selanjutnya ada aktiva tetap. Aktiva tetap di sini itu meliputi peralatan mesin. Untuk etalase itu digunakan untuk menyimpan kerupuk ikan tenggiri yang sudah diolah. Terus peralatan lain. Total aktiva tetap bisa dilihat 23 juta. Aktiva lancar itu untuk membeli ikan tenggiri per harinya bisa sampai 4 juta, dan bahan lain-lain itu untuk bahan penolongnya. Total aktiva lancar ada 6 juta rupiah. Nah, selanjutnya yaitu ada proyeksi pendapatan per hari itu bisa mencapai 1.680.000 kurang lebih. Untuk per bulan bisa dikalikan 30 hari berarti 50.400.000 rupiah. Untuk gaji karyawan sendiri itu ada 10, sehingga untuk gaji karyawan per bulan itu 24 juta rupiah. Biaya listrik 400.000, biaya lain-lain 1 juta rupiah. Biaya lain-lain itu meliputi biaya air dan lain-lain. Nah, jumlah biaya pengeluaran 25.400.000 rupiah. Proyeksi laba rugi. Nah, perhitungan laba rugi bisa dihitung dengan selisih pendapatan dan pengeluaran. Jadi 50.400.000 dikurangi 25.425 juta rupiah. Dengan metode payback periode, nah, dihasilkan aktiva tetap 23 juta rupiah, depresiasi 50.400.000 rupiah. Jadi, keuntungan bersih untuk per tahun dari kerupuk ikan tenggiri ini bisa menghasilkan uang 300 juta 316 juta 800.000 rupiah. Nah, apabila uang tersebut dikurangi dengan pajak 20%, 63.360.000 rupiah. Nanti itu hasilnya. Nah, kesimpulan analisis aspek keuangan. Pendapatan dikurangi pengeluaran 50.400.000 rupiah dikurangi 25.400.000 rupiah sama dengan 25 juta rupiah. Itu keuntungan bersih per bulan. Nah, apabila keuntungan bersih per tahun berarti dikalikan 12. Jadi 25 juta rupiah dikalikan 12 yaitu menghasilkan nilai 300 juta rupiah. Jadi perusahaan kerupuk ikan tenggiri Bintang ini kurang lebih dalam 1 tahun itu mendapatkan uang sebesar 300.000 rupiah.
Nah, selanjutnya ada penutup. Untuk kesimpulan studi kelayakan bisnis ini, usaha ini layak dijalankan karena melihat semakin banyaknya permintaan akan produk kerupuk. Usaha ini juga sudah lama dijalankan dan sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Untuk rekomendasi tindak lanjut, perusahaan dikatakan layak dilanjutkan karena melihat laba yang tinggi dan banyaknya permintaan. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.